saya serahkan kepada beliau berdua, termasuk tim advokasi Nasdem Kabupaten Gresik. Dan yang perlu saya jelaskan, nanti saya tuangkan di sini, bahwa niat saya ini sebetulnya ini ingin membantu korban. Makanya saya mendatangi korban dulu untuk barangkali ini untuk masa depannya, nanti tak negokan ke tersangka gitu. Jadi sampai saat ini tersangka ya tidak tahu kalau dia mau memberi 500 juta satu, ya kaget. Memang itu inisiatif saya sendiri. Nah, berhubung korban itu tidak, katakan tidak sepaham, korban tidak sepaham, ya sudah saya tidak melakukan apa-apa, ya tidak sampaikan tersangka, ya sudah selesai. Setelah itu sudah ada hubungan apa-apa lagi, sehingga di pemberitaan seperti itu saya dianggap seakan-akan, ya mohon maaf, menyuruh menggugurkan, ada lagi bahasa-bahasa yang macam-macam, sampai saya lihat di VB itu sampai 2000 lebih menghina saya. Padahal niat saya ini betul-betul ingin memfasilitasi, membantu korban supaya karena ini keluarga. Saya tahu itu sudah dilaporkan dan hukum sampai tahu sendiri, tak tuangkan di penjelasan saya, termasuk ke teman-teman media, tapi dipotong-potong. Karena kalau sudah dilaporkan sesuai undang-undang PA 23 itu, jadi sesuai undang-undang PA 23, proses ini tetap berjalan, sekalipun damai, sekalipun dicabut. Nah, itu artinya saya tidak mencabut, sampai itu sudah dilaporkan dulu. Itu tolong dipahami. Jadi kok saya nyogok beritanya, saya mencabut, yang mencabut siapa, yang memaksa siapa? Bahkan saya bilang pun ini pendapat saya, kalau sampai setuju, tidak apa-apa. Saya hanya memberi solusi. Waktu itu solusinya Pak Nurati ngasih 500 sampai 1 M dengan syarat atau enggak? Ya dengan syarat, ya pokoknya sampean mau ya tak sampaikan. Nanti kekeluargaan di sini bukan berarti membatalkan hukum, karena ini sudah terlapor. Tapi kalau itu sempat mendatangi ke rumahnya langsung. Ya memang inisiatif saya tak datangi, karena saya coba dengan saudaranya kok, oh masih keras, saya ini kesana sendiri atau enggak, ya enggak terserah. Akhirnya barangkali dengan saya bisa dirunding. Jadi syarat untuk menggugurkan dan damai itu tidak sama ada? Sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Malah sampai saya sarankan, kalau digugurkan ini malah dosa sampean. Loh, ini betul. Tapi untuk pihak korban sendiri, ada Pak jadi pernah datang kepada Depokan Jenengan? Tidak, saya tidak pernah didatangi. Cuma ketika itu tersangka berserta istri, karena sudah terlapor, karena saya juga namanya satu warga minta solusi, ya suruh minta maaf ke keluarga. Nah, karena ini sudah dilanjur ke saya, itu sudah terlapor loh ya. Perlu diingat, sudah terlapor loh ya, dan saya terlapor kasus ini tidak bisa dicabut loh. Minta terangkan berkali-kali sebetulnya, kalau sampai paham, tidak sampai berhenti. Mau sampai, ya, sesuai Undang-Undang 23, kalau terlapor damai di sini bukan berarti saya menghalangi hukum, damai ini tetap jalan. Paling tidak, sekalipun dicabut itu tetap tidak bisa. Itu hanya bahasa mawon. Kalau nanti bahasa misalnya damai dicabut apa itu tetap jalan. Ya, maksudnya menyampaikan ke keluarga agar laporannya. Ya ukurannya itu saya suruh berdamai. Dicabut atau tidak, hukum itu tetap jalan. Pahami undang-undang itu, Undang-Undang 23. Karena ini sudah dilaporkan loh ya. Kecuali saya nego ini belum dilaporkan. Ini lain. Mungkin saya menghalangi. Kategori menghalangi hukum, saya selaku anggota DPR menyalahgunakan kekuasaan itu apabila, saya tegaskan sekali lagi, apabila saya ketika terlapor ini dilaporkan, saya mengadakan intervensi ke pihak-pihak berwajib atau melakukan upaya penyuapan ke pihak berwajib, itu baru saya dinyatakan musyawarah. Ini nurani saya, niat saya itu betul-betul ingin bantu memberikan solusi supaya punya rumah, punya masa depan, punya status, malah dibelendir ya. Monggo enggak apa-apa. Ini betul dari nurani saya. Saya memang enggak menjelaskan banyak-banyak. Sampean juga ada media ini kiriman dipotong, ini kiriman jelas. Ini enggak apa-apa.
Untuk klarifikasi makanya karena musimnya corona, jadi ya terpaksa, sangat terpaksa ini karena menyangkut partai. Jadi saya jelaskan, dikira saya yang melakukan, bahkan juga diposting seakan-akan saya ini terseret kasus asusila. Nah tolonglah, mari kita itu objektif, kita tidak boleh subjektif lah. Kita itu media, kita semua itu masyarakat kita itu sangat mendengarkan media. Makanya ayo bareng-bareng. Saya juga terbuka kok. Dan kesalahan saya di mana? Di dalam hukum upaya perdamaian pendekatan itu pun ada. Sama ini ya di undang-undang dalam kaidah hukum. Dan itu dilakukan di setiap masalah baik perdata atau pidana. Lalu saya itu memberikan inisiatif, ngerunding korban ini enake. Nah, itu saja yang saya jelaskan, barangkali nanti dari pengacara kami jenengan kok belum dari salah menafsirkan, nanti di luar sampean salah, nanti rame lagi. Saya minta tolong. Jadi minta tolong, berita kalau salahkan, Pak. Ini keterangan salah saya. Saya tidak ingin benarkan kok. Tapi yang saya lakukan ini betul-betul dari jiwa saya. Bahkan mintakan 500 juta, saya tidak perundingan dengan tersangka. Sampai saat ini tersangka tidak tahu. Karena inisiatif saya ini kasihan mikir masa depan. Karena saya tahu dia kontrak rumahnya, anak punya anak banyak, dan enggak ngandung. Sebetulnya dari hati saya. Janda Pak? Hah? Janda, bilangnya janda. Janda juga. Malah mengapa saya berani melangkah? Dia baik dengan saya. Tersangka baik, korban juga baik, kadang saya juga minta berobat ke tempat saya. Makanya saya ini jarang dengan rasa. Ada lagi di pemberitaan kemarin saya dipikir maklar. Perlu saya ketahui tersangka ini kerjanya kuli batu, tidak ada uang rupiah. Dia punya hanya sawah. Yang rencananya saya mintakan. Itu. Terima kasih. Barangkali nanti dilanjut oleh